الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا محمد عبد رسول الله نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين آمين آمين يا رب radhiyallahu ankum. Sampai kepada mana lembaran keberapa? Baris. Wa amma syubhat fahiya darajat. Wa amma syubhat baris ketiga dari bawah, lembaran kedua. Wa amma syubhatu fahiya darajat. Dan adapun syubhat itu ada tingkatannya. Syubhat itu ada tingkatannya. Faminha, di antara yang tingkatan syubhat itu apa? Ma tuyuqqina tahrimuhu. Syubhat yang diyakini haramnya. Ini yang pertama nih. Diyakini haramnya, wa syukka fi hilli, diragukan halalnya. Lebih besar haramnya, ada potensi halal tapi kecil. Ragu ini halal tapi lebih cenderung haram. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama diyakini keharamannya, diragukan kehalalannya. Wa hadhi syubah, dan syubhat yang sepacam ini hukmuha, kalau hukumnya pengen ditanya, hukmul haram. Kalau bapak ketemu uang di jalan jatuh, kira-kira ada orang yang jatuh nggak uangnya? Pasti. Orang duit orang, kalau duit orang halal apa haram? Haram, jelas haram. Tapi dengan alasan kata setan ini ngomong, setan bukan saya. Nemu mubazir, rezeki anak soleh, ya kan lagi bokek lagi, macam-macam lah alasan itu. Sementara yang jatuh lagi nyariin, mana buat beli obat emaknya lagi. Puter sampai 3 kali balik itu di jalur yang dia lewat, nggak ketemu. Bapak pungut, iya. Bapak udah sama teman-teman udah nyotok, udah main nyotok aja dah. Iya, udah makan soto guys, soto Surabaya udah nambah lagi, udah keringetan, masya Allah. La haula wala quwwata. Kok ada potensi halal? Seringkali ketika kita udah nggak ketemu, ya udah saya halalin dah. Udah saya redo dah. Udah kadung udah hilang. Tapi udah walaupun mulut bilang halal, itu puyeng nggak hilang itu. Ya. Di sini berat kepala ini. Duit atu-atunya jatuh.
Pernah ngalamin gitu? Apa rasanya? Pusing. Orang atu-atunya boleh pinjam lagi. Kalau nggak ada yang punya terus kita amankan lagi uangnya gimana tadi? Beliau bertanya, Ustadz, saya nemu, saya nggak makan, saya masukin kotak amal masjid. Oke? Jelas. Di masjid, waktu di masjid Bapak sholat. Selesai sholat, Bapak ngobrol sama orang masjid, ngobrol-ngobrol, nggak yang ngeriung dah. Bapak bilang, tadi saya nemuin 200, merah 2. Karena saya takut, saya masukin kotak amal. Ternyata dari sekian yang berkumpul dengan Bapak, duit saya itu Pak. Terus gimana? Saya minta balik Pak, duit saya. Bapak mah enak aja. Maka Bapak punya kewajiban untuk mengganti. Ganti. Lah bayar Pak. Iya bayar Bapak. Kalau Bapak nggak punya uang bilang, saya utang. Masa? Ayo bersama kita buka kotak. Udah masuk Pak. Kata DKM enak aja. Jadi resikonya kalau bapak itu kemudian mensedekahkan apa yang bapak temu, bapak punya resiko untuk siap mengganti bila mana ada orang yang sesuai dengan ciri yang bapak temukan ngaku. Kalau nggak ada, insya Allah selesai. Aman. Cari aman. Dan begitu Pak, nggak bisa segala sesuatu yang bukan milik kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Ini kejadian benar ini anak saya. Sesuai dengan sampai rumah kata anak saya, ayah duit saya jatuh 35.000 buat beli bensin. Terus waktu jatuh ibu itu nemuin. Ibu itu dia kenal ibu itu. Saya telepon, Bu, tadi nemu duit ya 35. Iya Ustadz, itu duit anak saya sedekahin Ustadz. Benar itu. Saya kasih tukang parkir 10.000, 25 saya kasih pengemis Ustadz. Lah, terus gimana? Nanti saya ganti Ustadz, cocok. Begitu. Karena bersedekah bukan hartanya. Sementara yang punya minta ganti. Emang duit segitu-gitunya? Kalau pahala siapa? Pahala yang hilang. Duit yang hilang, Bapak cuma nyeplosin. Iya. Bapak panjang tangannya, perpanjang tangan aja dan jangan dia. Sementara yang punya juga nggak pengen sedekah itu. Terpaksa. Pak, doanya begini. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan saya dengan rezeki yang halal, jangan dengan yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan yang halal, jangan kau kayakan aku dengan yang haram. Emang ada orang kaya dari hasil yang haram? Banyak. Dan Bapak enggak ingin seperti itu. Ya Allah, aghnini bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Cukupkan aku, kayakan aku dengan rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Jelas ini? Itu jadi macam yang pertama, tingkatan yang pertama, hukumnya hukum haram. Wa minha, lagi nih tingkatan, ma tuyuqina hillu, yang Bapak yakini halalnya, wa syukka fi tahrimi, diragukan haramnya. Sebaliknya nih, diyakini halalnya,
diragukan haramnya. Wa hadhihi syubhat yang nomor 2 ini, tarkuha, meninggalkannya, minal wara', itulah yang disebut dengan wara'. Bapak main ke rumah adik, ke rumah abang, ke rumah mas, mampir ke rumahnya, mampir ke kamar mandinya. Dek, kamar mandi, iya kak. Mohon maaf, buang hajat. Ada sabun, ada apa. Sementara cuma izin ke kamar mandi. Yakin halal abang sendiri, adek sendiri. Tapi kan bukan punya bapak. Punya siapa? Punya adek atau punya kakak. Bisa jadi haram. Diragukan keharamannya, diyakini kehalalnya. Orang warok nggak berani itu make-make. Nggak berani itu make-make. Kalau belum izin sama yang punya, sekalipun saudara sendiri, abang sendiri. Begitu. Masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Masuk aja bang, saya masih di sekolah, entar lagi setengah jam pulang. Masuk ke rumahnya. Ada kopi, ada teh. Jangan main bikin aja. Nggak boleh. Orang warok nggak berani. Orang warok nggak berani. Nggak mau memasukkan sesuatu yang belum betul halal. Ada yang punya, sekalipun itu punya kakak kamu sendiri, sekalipun punya adik sendiri, diyakini, pasti yakin halal itu punya. Oh iya bang, kayak mau siapa aja pakai ngomong tuh. Setelah ngomong, tadi saya lapar banget deh, tapi nggak berani nyedok, belum ada. Ya kayak siapa aja bang, tuh pasti. Diyakini halalnya, diragukan haramnya, tapi orang warok tetap nggak berani makan minum di situ sebelum dapat izin dari yang punya. Sekalipun itu adik kita, kakak kita, itu orang warok. Ya. Kalau orang tua sama anak gimana tuh? Kan kita datang ya ke rumah anak. Ya. Makanan ya gitu. Ya. Orang warok nggak berani pak. Kan anak pak. Iya betul. Bagaimana kalau anak? Betul, sekalipun anak. Ya apalagi anak kita perempuan. Apalagi anak kita perempuan. Hartanya lah, suaminya bukan punya kecuali anak kita laki. Anak kita perempuan. Ya, anak perempuan itu tidak bisa memberi tanpa izin suaminya. Nunggu orang tak ngapain pak. Nunggu masya Allah. Sabar sih pak, sabar sih. Disuguhkan sama anak mantu, monggo pak. Enak makannya. Ya salam. Itu warok. Bawa bekal aja bisa. Ya. Subhanallah ya, subhanallah. Ini barang mahal pak, barang mahal. Kalau kita kan nggak, ajar aja bleh. Kita makan ajar terus. Makanya hidup kita nggak jelas pak. Ibadah kita nggak jelas. Khusyuk kita jauh. Khusyuk kita jauh dari khusyuk. Tidak nikmat baca Quran kita. Kenapa? Apa aja masuk. Iya hajar terus, nggak ada filter kita nih. Silakan. Kita diundang kan orang kok keluarga sudah boleh. Iya benar pak. Itu tufaili, itu nggak boleh pak. Iya. Undangan buat suami dan istri. Iya nggak? Suami dan istri. Berarti cuma suami dan istri. Anak-anak nggak bisa, jangan diajak. Kalaupun bapak mau ajak, izin pak, saya bawa anak. Pak, cuma 2 aja ya. Yang lain jangan makan. Ya udah jangan makan. Oh, kata, saya terbatas pak. Mau kata apa? Udah. Pak, diam nggak boleh. Betul pak, itu remeh. Tapi orang-orang nggak berani. Karena orang makan di tempat hajatan tanpa undangan namanya tufaili. Tufaili, nggak boleh makan tanpa ada undangan. Tufaili. Ya makanya ada undangan, mampir yuk. Iya kan? Itu sering tuh. Kan di kampung saya itu justru menjadi budaya itu yang satu kampung nggak ada pakai undangan itu. Tapi memang ya kalau dikasih undangan malah aneh gitu. Kondisi sampai sekarang. Tradisi. Iya gimana pak? Maksudnya? Artinya ada hajatan di kampung itu udah pasti datang tuh.
Al-ada muhakamah. Tapi nggak ada undangan. Al-ada muhakamah yang menjadi kebiasaan itulah yang menjadi hukum. Jadi hukum ya. Al-ada muhakamah yang menjadi kebiasaan itu yang menjadi hukum di situ. Di kampung beliau tanpa undangan. Aneh kalau ada orang hajatan pakai undangan. Sudah menjadi biasa, setiap ada acara sudah biasa. Kita sebut merasa terundang. Ya sudah halal. Ya kan? Pak, monggo halal, semuanya makan halal yang di sini. Begitu enak. Pak, semua saya halalkan makan minum yang ada. Makan Pak, habiskan. Piring jangan dibawa. Gitu. Takut piring dibawa, dibilang halal semua. Iya. Kalau nggak diundang datang itu sebuah kehormatan. Iya. Begitu. Makanya tadi ada kebiasaan. Ngamplop ya. Tetap ngamplop Pak, aja lali Pak. Jangan amplop toh, ada isinya tolong. Amplop gampang Pak. Tapi jangan lupa ada sing merah Pak. Pas dibuka zong. Wah, ini kan kasus ini Pak. Ya. Saya ada beberapa daerah lah ya, saya sebut kita. Pas waktu meninggal, kita operasi jenazah. Jadi keluarga itu memberi amplop sama kita. Nah dengan izin Allah saya nggak terima, saya terima tapi saya masih ikut amal. Nah itu adalah suatu daerah. Sampai Jakarta, Bekasi gitu Pak? Saya nggak. Iya. Maksudnya? Iya, orang Jakarta, orang Bekasi. Enggak, sekarang begitu juga. Bekasi gitu juga. Bekasi, Jakarta banyak itu. Orang yang menyolatkan diberi amplop. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka memberi. Iya kan, harusnya kita beri. Apakah salah? Semua tidak ada yang salah, Pak. Semua tidak ada yang salah. Selama bukan dipaksa. Jadi Bapak menerima pun kemudian ditaruh ke musola, cakep, bagus, menjadi ya Allah ini sedekah buat almarhum. Kecuali menjadi kepaksaan, punya nggak punya wajib memberi. Nah itu yang salah. Itu adat yang harus dilawan kadang-kadang. Adat yang harus dirubah. Kalau orang kaya kemudian ingin memberi, nggak masalah. Kadang-kadang adat itu mohon maaf, adat menjadi kebiasaan dan memberatkan yang nggak punya. Kenapa? Karena menjadi kebiasaan di satu kampung, di satu negeri, apabila tidak memberi itu aib, malu. Akhir kadang-kadang ke samping utang-utang, itu yang salah. Ya, ya, begitu ya Pak. Jelas ya? Kenapa? Sama. Kita bertamu. Kemudian disiapkan minuman, disiapkan makanan. Sementara yang punya belum mempersilahkan. Orang warok nggak berani makan minum. Aus sekalipun, itulah tantangannya memang. Dia akan makan dan minum setelah dipersilahkan sama yang punya. Makanya yang punya jangan bahlul-bahlulan. Didiamin aja. Ya mbok dipersilahkan cepat. Mau makan kata Ustaz nggak boleh. Mana lapar, mau nggak minum aus banget. Yang punya bahlul diem aja. Tunggu-tungguan ya udah. Pak boleh saya minum Pak. Akhirnya terpaksa dah. Oh lupa Pak silakan minum. Kita yang sudah mempersilakan lebih, Pak silakan dimakan, silakan diminum, enak, pahala besar kita Pak. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian tidak memuliakan tamu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam paling senang sama tamu, tidak makan kecuali ada tamu. Bayangkan orang zaman Nabi Ibrahim masih jarang Pak, beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Saking senangnya dengan tamu. Dan Arab itu yang dikatakan jahiliyah, itu menandakan bagaimana orang Arab terdahulu bahkan sebelum Islam, kebiasaan mereka itu apa? Memuliakan, menghormati tamu. Buktinya apa? Panci, dandang di depan rumah mereka. Mereka selalu mempersiapkan menyambut tamu yang datang. Sebelum Islam itu Pak,
Kemudian Islam datang semakin lagi ditingkatkan. Ikramud dhaif, menghormati tamu. Alhamdulillah. Iya. Iya, walaupun ngutang. Itu luar biasa. Kadang-kadang luar biasa. Kemudian ikhwan sekalian, wa minha ma huwa baina dzalik. Dan yang ketiga di antaranya. Di antara halal, di antara haram. Antara halal dan haram sama. Kalladzi yahtamilu an yakuna halalan wa yahtamilu an yakuna haraman. Sangat memungkinkan halal, sangat memungkinkan haram. Waqad qala alaihi wasallam, yang seperti ini seperti yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, lakukan apa yang tidak meragukan. Antara halal dan haram sama. Antara halal dan haram sama. Nah, itu halal nggak ya? Haram nggak ya? Boleh nggak ya? Nggak. Kata Nabi, tinggalkan yang ragu, lakukan yang tidak ragu. Semua yang ragu tinggalkan. Semua yang meragukan tinggalkan. Begitu aja. Yang bikin bapak ragu tinggal. Kerjakan yang bapak tidak ragu. Apalagi kita yang masih punya hati kecil tuh, yang selalu membisikkan ragu ketika menerima yang nggak jelas. Ini uang apa nih? Kayak bersama bapak, tinggal. Enggak. Nanti kita lihat lagi sini. Wa inna ma yustadallu wara'ir rajul. Dan yang menunjukkan seseorang itu wara' bi ihjamihi, adalah orang yang berani menahan dirinya anil amil muskil, dari perkara yang penuh dengan ketidakjelasan. Orang disebut wara kalau orang berani menahan dirinya sesuatu yang belum jelas. Hatta yaftabih, baru mengambil keputusan setelah segala sesuatu menjadi jelas. Orang wara itu nggak berani. Segala sesuatu yang belum jelas nggak akan pernah ambil, nggak akan pernah makan, nggak akan pernah minum. Kalau ditanya, Ustadz, wara itu siapa sih orang wara? Orang wara itu tidak akan pernah mengambil, tidak akan pernah meminum, memakan sesuatu yang belum jelas sampai segala sesuatu dia menjadi jelas. Itu wara. Halal dia makan, haram ditinggal. Kalau belum jelas nggak akan berani. Itu orang wara. Ihjam, berani menahan dirinya sekalipun lapar dan haus, sekalipun tidak punya, dia tidak akan pernah mengambil yang bukan haknya. Itu wara. Jelas? Ya. Misalnya saudara makan dulu, setelah itu baru ngomong gimana? Makan dulu baru ngomong tuh kan. Nah itu Pak, orang wara nggak akan pernah begitu. Orang wara nggak begitu, nggak akan makan nanti aja bilang setelah makan. Nanti aja ngomong setelah minum. Ngambil aja dulu baru izin. Ada rambutan nih. Ya kan? Makan dulu seplastik baru bilang, "Pak, tadi ngambil rambutan seplastik. Halal." Enggak berani, Pak. Itu wara. Sekalipun halal. Ya kan? Wah, itu wara. Makanya ketika nanti lebih menarik nanti lihat bawahnya. Jadi orang yang dikatakan wara, orang yang menahan dirinya dari perkara yang belum jelas, akan melakukan ketika sudah jelas statusnya. Jelas ya? Wala yakunul abdul minal muttaqin, dan tidaklah seseorang menjadi orang yang muttaqin, orang bertakwa, haqqan, sebenar-benarnya disebut orang bertakwa, hatta yatrukal halal mahad, sampai orang tersebut bahkan halal pun ditinggal. Bayangkan. Tidaklah orang dikatakan disebut dengan orang bertakwa dengan sebenarnya sebelum berani meninggalkan yang halal. Yang halal aja nggak sembarangan, apalagi yang belum jelas. Yang halal aja, Pak makan Pak, ya sudah silakan. Halal, ya. Ayo Pak, nggak makasih. Ya kan?
halal. Disuruh makan, Pak, makasih. Nggak sembarangan. Wah, halal dipersilakan. Iya, Pak, dikit aja. Bahkan kadang-kadang membatasi. Itu tidaklah orang disebut dengan betul-betul orang bertakwa sebelum dia bisa meninggalkan yang halal. Alladzi yukhsha, lihat, yang ditakutkan inda tanawuli, saat mengambil itu yang halal, al-wuku fima wara'ahu minasyubhat, ditakutkan terjatuh setelahnya kepada yang syubhat. Takut pas diambil, Pak, itu dia kadang-kadang nggak sembarangan yang ngasihnya. Tuh kan, halal dibagi, hadiah halal. Halal, orang dikasih halal. Ternyata setelah lama baru tahu orang yang ngasih kadang-kadang sembarangan cari rezekinya. Tidaklah disebut orang yang betul-betul bertakwa sebelum bisa meninggalkan yang halal, karena ditakutkan ke depannya jatuh kepada yang syubhat. Allah. Ini berat, Pak. Ini kelas berat, Pak. Ini kelas berat. Maka nanti ditutup, nanti dilihat gitu. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan dongeng. Ini pelajaran yang kita pun minimal. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Paling akan lebih hati-hati, Ustaz. Akan kita lebih mawas lagi setelah hari ini. Tidak sembarangan seperti sebelum hari ini. Ya kan? Itu aja, Pak. Kita sebisa mungkin kita lebih mawas diri. Sebisa mungkin kita lebih memagar diri. Enggak sembarangan kita, Pak. Untuk seperti, maka tidaklah Anda disebut dengan orang-orang yang benar bertakwa sehingga Anda bisa meninggalkan yang halal pun Anda bisa tinggalkan. Karena takut jatuh setelahnya, di depannya dalam barang yang syubhat. Wal haram, takut yang haram, apa lagi? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yablughul ad, tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat al-muttaqin hatta yatruka, sehingga dia bisa meninggalkan mala ba'sa, perkara yang tidak bermasalah, hadaran, ditakutkan, mimma bihi ba'sun, ditakutkan kedepannya bermasalah. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat orang yang bertakwa sehingga bisa meninggalkan perkara yang tidak ada masalahnya, ditakutkan nanti ada masalahnya. Allah, itu Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat orang bertakwa sehingga dia bisa meninggalkan apa-apa yang biasa-biasa aja, nggak ada bagus. Takutnya nanti nggak biasa ke depannya. Takutnya ada bermasalah. Pak, apalagi orang dai, nggak sembarangan mendapatkan hadiah. Takutnya, ya, hari ini memang nggak apa-apa orang ngasih. Takutnya seorang dai menerima. Kalau sudah menerima, itu terikat. Kalau sudah terikat, untuk bersuara lebih takut. Maka dikatakan ahsin ilan nas tamlik riqabahum, berbuat baiklah Anda dengan orang kalau Anda ingin menguasai dia. Yang dulu vokal, yang dulu bersuara, karena terus dikasih, hari ini nggak bersuara. Tumpul, Pak, nggak berani untuk berkatakan hal yang ma'ruf. Jelas, Pak, itu dia nyawer, Pak, yang suka ngasih. Gimana ya? Dia ngasih saya terus ya. Piye tuh, Pak? Nggak berani, Pak. Tuh, iya kan? Ya kan? Orang nggak sembarangan, nggak berani. Kenapa? Kalau orang tidak punya utang budi sama orang, enak ngomongnya, Pak. Bebas, merdeka, mau ngomong apa aja. Ya kan? Maka dikatakan kata para ulama, jadilah kamu orang yang tidak punya perlu dengan siapapun, maka Anda akan setara dengan dia. Dengan siapa? Pak, itu Pak, orang pejabat. Kenapa? Saya nggak perlu. Santai aja, Po. Iya, orang kalau perlu cium tangan belak balik, Pak. Malaman, Pak. Mulu. Bapak punya perlu? Bapak nggak punya perlu. Santai aja. Pak, salaman. Nggak perlu saya salaman. Sama orang tua nggak apa-apa. Orang tua. Ya.
Orang tua di atas segalanya, Pak. Orang tua di atas segalanya. Ya mudah-mudahan panjang orang tua kita insya umurnya insyaallah. Ya. Wa qalatis sahabah, lihat ini. Berkata para sahabat Nabi Muhammad SAW, kunna, kami para sahabat, natruku, meninggalkan 70 pintu minal halal. 70 pintu halal kami tinggalkan. Kenapa? Makhafatal wuqu', takut jatuh fil haram. Takut jatuh nanti ada haram di depannya. Bukan apalagi haram di depan, nggak ada di haram, takut. Kenapa kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, halaluha hizab wa haramu iqab. Yang halal bakal dihizab, yang haram bakal disiksa. Yang halal bakal dihisab sama Allah, yang haram bakal disiksa kita. Yang haram, harta yang halal bakal dihisab, harta yang haram bakal menjadi siksa buat yang kita yang punya. Ya. Maka khaffifil himla, kurangi bawaan-bawaanmu, kurangi barang bawaanmu, agar kamu tidak menjadi berat nanti waktu dihisab. Mumpung masih ada, kurangi. Lepasin untuk membantumu nanti. Disedekahkan Ustaz, yang punya. Itu orang yang pinter, orang yang pandai mengurangi bebannya. Ditaruh di pos-pos yang benar, di tempat-tempat yang baik yang akan menguntungkan dia. Karena dia tahu, dia sadar nanti hisab bakal begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak antum punya di sini pengajian, antum punya, jangan takut. Makan hari Minggu, saya, begitu Pak, berkah. Itu dalam rangka mengurangi beban yang Bapak punya. Oh, dimakan orang-orang saleh, dimakan orang-orang bertakwa, dimakan orang mengaji, makanan, masya Allah. Kul, makanlah, janganlah makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau hartamu dimakan orang bertakwa, diyakini insya Allah orang bertakwa hanya untuk ibadah dan ibadah. Dan kamu mendapatkan bagian saham dari ibadahnya dia, karena kamu telah memberikan makan dan minum untuk dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas? Kalau perbedaannya dengan ini, sikap berlebihan dalam agama, batasannya. Apa Ustaz? Yang tadi menjaga dari yang halal. Tapi juga seseorang berlebihan dalam batasannya itu. Satu yang. Iya. Makanya Ustaz, akhirnya dari ini semua orang tersebut tidak akan tomak Ustaz. Orang tersebut tidak akan rakus. Karena orang kalau sudah sifat tamak bersarang di kita, maka sifat itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, tidak akan pernah merasakan cukup apa yang dia miliki. Akan merasakan kurang dan kurang sebanyak apapun yang dia miliki. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Sudah punya ini, pengen lebih dari itu. Maka kita tidak akan pernah, maka dikatakan yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka harta yang dimilikinya akan mengekalkan dia di dunia. Kalla, tidak. Hartamu tidak akan bisa mengekalkan kamu di dunia. Sepanjang apapun umurmu ada batasannya. Ujung daripada kehidupan adalah kematian. Dan ingatlah, sudah berapa banyak orang yang ada di depanmu, sekaya apapun dia, tidak ada sesuatu pun yang dibawa dengan kekayaannya. Jadi apa? Batasannya cukup, yang halal sudah cukup untuk buat ibadah. Bagaimana kalau saya ingin punya lebih? Silakan punya orang lebih. Tapi nanti urusannya pun lebih dengan Allah. Yang punya lebih urusannya akan lebih. Iya, yang punya banyak urusannya lebih banyak sama Allah nanti. Begitulah, sesuai dengan apanya. Makanya Abdurrahman bin Auf pengen miskin, tapi nggak miskin-miskin. Pengen miskin bagi dia, beliau tahu bagaimana beratnya hisab Allah.
pengen miskin. Tetapi memang sudah ditakdirkan Allah nggak jadi tetap aja miliuner, miliarder, tetap aja nggak miskin. Tapi bayangkan Pak, tidak adalah perjuangan lagi kecuali situ Abdurrahman bin Auf menafkahkan hartanya. Begitu jadi orang kaya. Orang kaya yang soleh aja takut, bagaimana dengan orang soleh yang tidak soleh? Orang kaya yang tidak soleh, bagaimana nasibnya? Yang soleh pun nanti khawatir dengan nasibnya di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang kaya yang tidak soleh? Hanya untuk menumpuk, mengkoleksi, menambah. Hanya untuk menerima, tidak pernah kasih. Menerima, tidak pernah kasih. Padahal terima kasih, terima dan kasih. Dia hanya terima, nggak mau kasih. Rumahnya tinggi, pagarnya tinggi, anjing galak depannya. Nggak ada tamu di rumahnya. Nggak ada, takut ada tamu. Rumah apa? Apa yang mau dibanggakan kalau punya rumah gitu? Orang nggak ada, orang miskin nggak ada yang datang. Ulama nggak ada yang pernah ke rumahmu. Mau aja di apa rumahmu? Sedangkan rumah itu akan menjadi saksi untukmu kebaikan atau keburukan yang kamu miliki. Rumah akan menjadi saksi untukmu setiap kali kamu pakai rumah untuk ibadah. Mengatakan, ya Rab, rumah ini Masya Allah. Bahkan ketika kamu meninggal pun rumah itu akan menangis. Kenapa? Merasa kehilangan dengan orang-orang yang selalu sujud di hadapan Allah dengan rumah yang kamu miliki. Sebaliknya, rumah akan tersenyum tertawa ketika kematianmu. Karena rumah yang kamu bangun besar, tidak ada satupun sudut di rumah yang dipakai untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tinggi besar. Rumah tinggi mewah dengan lampu yang terang luar biasa. Tapi malaikat tidak tahu dengan rumahmu. Padahal terang, tinggi, megah. Tapi malaikat tidak pernah tahu rumahmu. Karena rumahmu tidak pernah ada suara Allah. Rumahmu tidak pernah ada suara Al-Quran. Rumah yang kecil dengan penerangan lampu yang sederhana, bahkan nyaris gelap, itu terang di langit. Kalau rumah tersebut selalu keluar suara Al-Quran dari rumah tersebut. Nawwir buyutakum bisautil Quran. Sinari rumahmu dengan suara Al-Quran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ustaz. Batasi apa yang kita batasi, bisa batasi. Kenapa? Sekali lagi, berlebihan akan lebih lagi hisabnya di hadapan Allah, banyak akan lebih banyak lagi hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang kita miliki, itulah akan berurusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berada di bandara, yang akan urusannya berlama di bandara karena bawaannya banyak. Tapi cepat urusannya ketika dia tiba hanya cuma tas ransel saja dimiliki. Ya sudah Pak. Pak itu Bapak itu belum keluar. Banyak itu yang dibawa. Masih banyak. Bapak murni nggak kenal siapapun, nggak kenal orang. Bapak nggak kenal siapa-siapa nih. Nggak main-main di bandara. Kalau orang normal bawaannya banyak, lama apa sebentar perjalanan? Lama, sesuai dengan barang bawaannya. Bapak yang cuma bawa baju aja, oh udah selesai. Long saya nggak bawa apa-apa. Gitu Ustaz, insya Allah. Mudah-mudahan selamat. Ya, ya. Dan kita kan harus hati-hati, nggak boleh sembarangan dikasih orang yang tidak terima. Dimana kita menawarkan sesama Islam, kita nggak mau terima, takut begitu orang tersinggung. Nanti Ustaz, ada nih, ada Ustaz. Ada nih. Belum Ustaz. Itu belum sampai. Nanti ada nih. Ada. Jadi beliau ini pengarang sudah tahu apa antum akan bertanya, ada jawaban ini. Iya. Sudah siapkan Ustaz. Iya. Iya. Fasbir sabran jamila. Ya, agak sabar sedikit Ustaz. Ya. Naam. Naam. Ya. Aywa, Sony. Aywa itu arti naam. Aywa itu arti naam. Ya. Aywa. Ya. Bagaimana Pak? Aywa. Jelas ya? Jadi kata para sahabat, kami dulu para sahabat bahkan menutup pintu dari 70 pintu yang halal. Takut kami jatuh kepada yang haram. Wahada, dan perkara semacam ini kata pengarang ini, amrun, satu urusan, qad tuwaddi' minhu fi zamanin qarib, sudah banyak ditinggal. Tuh. Sifat-sifat yang bagus itu udah banyak orang ninggalin. Fi zamanin qarib, dari dulu pun udah banyak ditinggal Pak. Apalagi sekarang. Dulu ini yang masih pada bersih udah banyak ditinggal, yang begini nih.
Faman lana biwara'in yahjuzuna. Lalu siapa di antara kita yang punya sifat wara' yang jadi yahjuz, pembatas. Sifat wara' menjadi pembatas, hajiz, pembatas. Anis syubhat, sehingga antara kita dengan syubhat ada batas. Nggak bisa syubhat masuk karena ada batas di antara kita. Kata beliau, lalu siapa di antara kita yang punya sifat seperti ini? Yang ada sifat wara' yang membatasi dari barang yang syubhat wal muharramat yang haram. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang dapat seperti ini kecuali orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ujungnya apa? Fala haula wala quwwata. Hanya orang istimewa yang mendapatkan bantuan Allah bisa seperti ini. Tapi kita tetap minta kepada ya Allah, aghnina bihalalikan haramik. Pak, itu dalam cerita-cerita, Masya Allah, ini disebut dalam bahasa agama disebut karomah. Karomah. Orang yang begitu kata orang yang sudah dekat dengan Allah, Allah kasih kemuliaan. Itu subhanallah. Orang yang sudah terbiasa makan halal, satu ketika diberikan makanan bermasalah, tangannya getar, Pak. Tangannya getar. Tanda Allah kasih sinyal. Ini yang kamu terima bermasalah, dia nggak berani makan. Tadi itu saya bilang, fala haula wala quwwata illa billah. Tidaklah kita bisa dapat seperti itu kecuali kita betul-betul pertolongan bantuan Allah. Sampai ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dikasih sinyal apabila yang dia dapatkan itu bermasalah. Itu getar, Pak. Dia nggak berani terima itu. Kalau kita kan nggak mungkin. Kita getar, ya Allah banyak banget ini. Iya. Kita kan getarnya beda. Kita getarnya senang banget, ya Allah makasih ya Allah. Nggak tahu siapa yang ngasih, bodoh amat. Yang penting aman, fulus. Kalau beliau itu getar sinyal dari Allah untuk mengatakan ada bermasalah apa yang diterima. Kalau kita kan terima kasih banyak. Aduh, nggak pernah ngeliat uang kayak gini banyaknya. Allah. Jelas ya? Ada lagi nggak kata? Ada lagi nggak katanya? Ya salam, ya salam, ya salam. Jadi sampai kepada fala haula wala quwwata illa. Ini pelajaran kelas berat, Pak. Iya. Ini kelas berat. Yang kita kalau kita ngaca kepada kita, ya salam jauh banget. Iya, kita tidak ada hajiz. Kita tidak ada pembatas. Yang penting duit. Yang penting makanan. Fulus. Penting kenyang. Terserah, bodo amat. Urusan belakangan. Tuh. Iya. Ini gitu, Pak. Urusan belakangan. Kita tidak ada hajiz, pembatas. Makanya semua masuk. Masuk. Iya. Ya, mudah-mudahan insyaallah selamat dunia akhirat. Pak, Bapak pernah doa apa namanya? Doa setelah duha. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ada kan? Ya Rabb, andai ada barang yang haram masuk, tolong bersihkan. Artinya apa? Andai ada barang yang haram yang kita tidak tahu, bersihkan ya Rabb. Tapi kalau tahu, ya nggak akan pernah bersih, Pak. Itu yang dimaksud haram kemudian bisa dibersihkan, sesuatu yang kita tidak tahu. Ternyata itu haram, kita nggak tahu sumbernya, diberi dikasih atau kita transaksi, ternyata dia selalu yang kita partner bisnis kita orangnya haram terus, kita nggak tahu. Kalau kita urusan bisnis kerjaan, ya. Makanya orang-orang waro sekali pebisnis tidak akan pernah terima, Pak. Antai antum kontraktor yang dimana proyeknya menggiurkan, duitnya besar, nggak akan pernah berani untuk membangun tempat maksiat. Sekali antum kerja dibayar, tapi antum punya andil situ, bangun diskotik, bangun klub malam, Pak. Oke siap, saya bikin gambarnya, RAB-nya, duitnya gede. Mohon maaf, saya bilang sering kali yang begitu nggak nawar, Pak. Sering kali proyek itu nggak nawar itu. Jadi terus sering kali saya bilang teman-teman saya, sering kali uangnya lancar banget. Godaannya itu, Pak.
Yang proyek bener, seret, untungnya kecil. Iya. Yang begitu-gitu tuh, saya itu Pak Ustadz godaannya, untungnya besar, itu keuangannya lancar banget dari yang pemilik itu. Siapa yang bisa nolak Ustadz? Ayo, antum andai kontraktor pilih-pilih Pak. Enggak semua pekerjaan antum ambil Pak. Ya, walaupun secara materi menjanjikan. Iya Pak, nanti karena mau bangun apa Pak? Bangun masjid, monggo Pak, silakan. Bangun diskotik Pak, mohon maaf Pak, cari yang lain aja. Kalau menceng mau yayasan atau buat yang lain gimana? Urusan dia. Iya, yang penting kan kita ijab kabulnya, kita tahu ini apa, bangun panti asuhan, monggo, ternyata sarang penyamun. Nah, itu urusan yang punya amanah sama Allah. Kita kan enggak jelas itu. Iya, awal jelas. Begitu ya Pak ya. Fala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah tumbuhkan sifat wara dalam hati kita, sifat kehati-hatian dalam diri kita, dalam mengambil, memakan dan meminum sesuatu, tidak makan kecuali yang halal. Yang halal pun kita batasi dan kita jauhkan yang syubhat, apalagi yang haram, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Karena dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Berapa banyak orang yang tertipu dengan kesenangan yang ada. Mudah-mudahan selamat ya Rabb, husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.